Kabupaten Bekasi yang kita ketahui bersama 3 besar se-Jawa Barat dari 27 kabupaten kota. Yang daftar pemilih tetapnya pada saat pemilu kada kemarin tidak lebih kurang dari 2.251.586. Mata semua memandang kepada Sirekap. Iya. Yang notabene ada yang bilang bahwa percaya dengan adanya perbaharu Sirekap akan lebih terjaga kerahasiaannya. Yang kedua juga ada yang menjibiri KPU, tidak hanya KPU kabupaten, bahkan provinsi pusat pun dijibiri terkait tentang Sirekap, manipulasi dan lain sebagainya. Pikir tidak bisa lah memberikan penilaian karena kami sendiri sebagai objek ya, tim Untuk teknis untuk penilaian. bisa melaksanakan. Biar itu masyarakat Bekasi lah yang bisa menilai. Setia, jumpa lagi bersama saya Resi Maulida dalam podcastnya Unjuk Bicara Bukan Sekedar Bicara. Dan kali ini saya bersama Ketua KPU Kabupaten Bekasi, Bang Ali Ridho. Halo Bang Aldo. Halo, apa kabar Mbak Res? Alhamdulillah, Iya. sehat ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Akhirnya setelah usai sudah berlangsung pesta demokrasi, pilkada, pemilu 2024, kita bisa bertemu lagi dengan Bang Aldo di sini, bertemu dengan teman-teman RJ Setia gitu ya, yang katanya merasa tertinggal tapi tidak, tetap terfasilitasi di RJ Setia. Iya dong, harus. Selalu setia gitu soalnya ya Bang ya. Yoi. Oke, kesibukan apa Bang setelah selesai dalam proses tahapan? Ya, kesibukannya akhir-akhir ini masih tetap memantau terkait tentang daftar pemilih. Oke. Terakhir kemarin kita mengkaji PKPU 1 tahun 2025 tentang pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Yang ini masih terus kita lakukan sampai tahapan pemilu yang akan datang 2029. Tentunya ya ini jadi perhatian kita semua lah. Daftar pemilih hal yang sangat urgent bagi kita semua untuk bisa memastikan bahwa seluruh atau semua warga negara Indonesia khususnya Kabupaten Bekasi Tercatat daftarnya, datanya terus kita perbaharui per 3 bulan sesuai dengan aturan. Ini yang akan terus konsisten Betul. sampai 2029 yang lagi fokus dilakukan oleh Iya. KPU sendiri ya. Oh, luar biasa sekali. Selain itu, kesibukannya? Undangan evaluasi lah Undangan di KPU evaluasi. Jawa Barat, undangan dari rekan mahasiswa, undangan dari sekolah, bahkan teman-teman SMP sekalipun ternyata dia antusias juga. Mungkin karena masih ingat betul bahwa pertanggal 27 November 2024 telah dilaksanakannya pemilu kada serentak di Indonesia, menjadi motivasi dia. Kemarin terakhir di SMP Negeri 4 Bitung. Oh ya. Kita diundang untuk memberikan motivasi kepada mereka terkait tentang kegiatan pemilihan OSIS. Gitu. Jadi ya ikut undangan aja lah. Kira-kira bagaimana ya Kegiatan. dulu perannya KPU untuk bisa konsisten dalam pemilihan gitu-gitu kayak gitu ya Bang ya? Betul, betul Mbak. Menarik. Nah, kalau dulu kan saat tahapan pemilu kan kayaknya hampir 24 jam selalu stay di kantor ya Bang ya? Iya, Nggak pulang-pulang. Kalau sekarang kan mungkin lebih longgar ya waktunya ya. Itu biasanya diisi dengan kesibukan apa gitu? Punya Ya. hobi baru kah setelah itu atau seperti apa sih Bang? Ya, kalau kegiatan non tahapan tentunya kita masih update betul terkait tentang perubahan baik itu PKPU maupun undang-undang terbaru ya terkait tentang pemilu maupun pemilu kada. Di luar itu ya kegiatan lainnya memperkaya kali ya tentang
kompetensi personal Hmm. sebagai seorang komisioner sampai saat ini, karena sesuai dengan surat keputusannya 1 periode 5 tahun. Jadi Banyak kan orang lagi sibuk belajar ya. sibuk belajar lah, sibuk belajar, sedikit-sedikit kita belajar lah. Iya, luar Takut nggak biasa. naik kelas kan repot juga. Bahaya itu. Apalagi rapotnya merah, ya kan, takut remedial. Bisa aja. Oke, Bang Aldo, ini ada fakta yang Siap. perlu dipaparkan bahwa Kabupaten Bekasi itu kan memiliki lebih dari 2 juta pemilih ya Oke. di 2024. Kemudian ada 8.000 lebih TPS juga. Mm-mm. Dan ini Kabupaten Bekasi menjadi salah satu kota dengan daerah pemilih terbesar di Jawa Barat. Oke. Ya, apa sih tantangan terbesar dihadapi KPU sendiri, Bang, selama pelaksanaan pemilu gitu? Kabupaten Bekasi yang kita ketahui bersama 3 besar se-Jawa Barat dari 27 kabupaten kota. Yang pertama Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, kemudian Kabupaten Bekasi. Yang daftar pemilih tetapnya pada saat pemilu kada kemarin tidak lebih kurang dari 2.251.586. Oke, masih detail ya. Iya, di 8.417 dibagi 2. Waktu pemilu 8.417, kalau kemarin tidak lebih dari 4.400-an lah TPS kan. Berangkat dari itu bahwa kita yakin betul bahwa putaran partisipasi tentunya bukan hanya dilihat dari banyaknya daftar pemilih yang ada di Kabupaten Bekasi. Dinamika yang terjadi itu tentunya tidak hanya persoalan tentang daftar pemilih, namun juga hal-hal yang lain yang tidak terikat. Ini menjadi tantangan ke depan. Kalau dilihat dari persaingan dengan kabupaten kota lain, tentunya kita ada reward lah kemarin dari KPU RI terkait tentang bagaimana Kabupaten Bekasi diramu begitu apik oleh teman-teman komisaris atau komisioner yang ada di Kabupaten Bekasi, sehingga partisipasinya meningkat dari pemilu kada maupun pemilu sebelumnya. Oke, kemudian strategi apa kalau dalam tadi kategorinya meningkat kesadaran pemilih di Kabupaten Bekasi ya Bang ya, yang terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat? Mungkin ini bisa jadi referensi dari kabupaten-kabupaten kota yang lain gitu ya. Selain sosialisasi yang diberikan oleh teman-teman KPU Kabupaten, tentunya kesadaran teman-teman parpol ya. Terus memberikan sosialisasi bahkan edukasi menyentuh langsung kepada masyarakat, karena tidak hanya gambar yang bercecer di jalan, di pohon-pohon, di tempat lain ya, namun juga masyarakat sudah melek politik lah, apalagi generasi Z ini terus menjadi targetan mereka, sehingga lambat laun saya pikir kalau ukurannya dari partisipasi di 2012 sebanyak 52%, 2019 sebesar 61%, kemarin di 2024 sebanyak 66%. Artinya ukurannya kalau diambil dari partisipasi, tentunya kesadaran tidak hanya masyarakat Kabupaten Bekasi, tapi masyarakat seluruh Jawa Barat, bahkan Indonesia sekitarnya. Kalau ukurannya adalah partisipasi, insya Allah lah demokrasi kita yang terbangun khususnya di Kabupaten Bekasi jauh lebih baik dari sebelumnya. Oke. Ini masih PR juga sebetulnya untuk kita semua, teman-teman semuanya. Sebelum aku tanya mengenai teknologi yang dipakai, anggaplah itu Sirekap ya, hasil rekapitulasi pemilihan kan di sana gitu ya. Bagaimana perbandingannya? Aku mau tanya dulu nih Bang, biasanya kan dalam pemilihan umum atau pilkada kemarin, gedung KPU tuh jadi gedung paling keramat ya untuk semua calon ya. Sirekap. Iya kan, gitu. Itu nggak pernah sepi. Nah, bagaimana situasinya pasca selesai terjadi pesta demokrasi di kantor itu gimana Bang? Bicara Sirekap, mata semua memandang kepada Sirekap. Iya. Yang notabene ada yang bilang bahwa percaya dengan adanya perbaharu Sirekap akan lebih terjaga kerahasiaannya. Yang kedua juga ada yang menjibiri KPU, tidak hanya KPU kabupaten, bahkan provinsi pusat pun dijibiri terkait tentang Sirekap, manipulasi dan lain sebagainya. Kami KPU Kabupaten Bekasi tentunya merasa terbantu, Pak. Dengan adanya Sirekap ini lebih transparan, lebih bisa dilihat langsung dan hasilnya juga lebih cepat.
Ini yang kita rasain. Kalau ada orang di luaran sana berpikir bahwa bisa dimanipulasi dan lain sebagainya, saya nyatakan saat ini tidak benar. Sirekap Kan itu tersistematis ya. iya, memiliki legitimasi tidak hanya di dalam PKPU, namun juga kepastiannya bahkan bisa dibawa ke MK, ke DKPP jika memang terdapat kekeliruan di dalam perubahan-perubahan yang ada. Saya pastikan bahwa itu sudah sesuai sekali. Tapi ada hasil perselisihan suara nggak sih tahun ini? Dalam rekapitulasi yang dilakukan teman-teman kecamatan sampai rekapitulasi yang dilakukan teman-teman KPU Kabupaten Bekasi tidak ada lah. Oke, berarti Semua sesuai dengan ya. faktualnya Perhitungan, oke, faktualnya. yang ada di lapangan. Nah, kemudian Bang, aku juga mau lihat nih ya hasil evaluasi penilaian dari Ketua KPU Kabupaten Bekasi atas kinerja PPK, PPS, KPPS, gitu seperti apa? Sejauh mana kemarin effort kinerja mereka? Sejauh penyelenggara ya? ini perubahan yang amat dirasakan, Badan Ad Hoc semenjak diberikan SK 6 bulan sebelum hari H 2 bulan setelahnya, kita mulai merasa bahwa ada perubahan yang sangat baik. Mulai dari Badan Ad Hoc di pemilu yang sudah dilangsungkan pada tanggal 14 Februari 2024, kemudian ada sedikit perubahan Badan Ad Hoc PPK, PPS di pemilu kada. Betul. Ini memberikan dampak yang sangat positif, sehingga mohon maaf dalam tanda petik tidak ada kejadian yang aneh-aneh yang dilakukan oleh teman-teman PPK maupun PPS. Di dalam pilkada? Dalam pilkada. Tapi dalam pemilu masih ada ya? Dalam pemilu ada. Sehingga ada beberapa kasus nasional ini kan masih nunjukin bahwa laporan pelanggaran kode etik petugas pemilu dalam kategori ad hoc, pelaku ad hoc itu ya Bang, ini kan masih tinggi ya. Yeah. Kalau dari laporan nasional gitu kan. Nah, kalau di Kabupaten Bekasi sendiri juga sama atau memang? Ada beberapa aduan yang masuk Badan Ad Hoc kami ke Mahkamah Konstitusi, ada yang memang di-dismiss karena syarat dan ketentuannya tidak atau belum sesuai, kemudian ada juga yang disidangkan. Dan alhamdulillah kami KPU Kabupaten Bekasi tidak keluar dari etika bagaimana aturan ini terus diterapkan kepada teman-teman Badan Ad Hoc, sehingga proses itu terus dijalani dan akhirnya terbukti bahwa tidak ada hal manipulasi, tidak ada perpindahan dan lain sebagainya waktu disidangkan di Mahkamah Konstitusi. Sehingga kita sama dengan KPU kabupaten kota lain. Ya? Masih bisa dibuktikan sama. Okay. Tidak ada permasalahan yang sangat naudzubillah dilakukan pemungutan suara ulang gitu kan. Alhamdulillah nggak ada. Jadi masih stabil, semua masih bisa dijelaskan secara fakta dan data. Kemudian dari 23 kecamatan kita ya Bang? Betul. 23 kecamatan mana yang paling responsibel datanya misalkan gitu Bang? Atau yang paling akurat, yang paling cepat dalam proses perhitungan atau rekapitulasi itu Bang? Kalau kita ukur kecepatan mereka di dalam menginput melalui aplikasi Sirekap, tentunya kita tidak bisa mengukur kecepatan kevalidasinya? Iya, kevalidasinya. Karena ukuran Bojongmangu dengan begitu sedikitnya TPS kita bandingkan dengan Tambun Selatan. Oh iya, banyak banget ya. Bukan soal cepatnya, namun dapat dipertanggungjawabkan lah data-data yang ada terhadap input inventarisasi teman-teman PPK di lapangan. Kemudian Bang, ini kan lagi sibuk untuk terus mengawal data akhir pemilihan ya, sampai 2029. Ini juga nanti kan Abang akan kembali merekrut penyelenggara ad hoc lagi di 2029 mungkin atau 2028? 2028 gitu. Kan ini masih dalam periode Bang Aldo sendiri gitu ya. Siap. Harapan terbentuknya tim ad hoc ke depan tuh seperti apa? Harapannya tentunya mengevaluasi Badan Ad Hoc pemilu kada, mana yang teman-teman terindikasi atau berafiliasi ke partai politik, berafiliasi kepada salah satu calon dalam pemilu kada kemarin, menjadi penilaian kami lah untuk bisa merekrut kembali Badan Ad Hoc sesuai dengan kualifikasi yang sudah ditentukan oleh KPU RI melalui KPU Jawa Barat. Oke, luar biasa. Gitu Mbak. Nah, sebelum saya memberikan statement closing kepada Bang Aldo ini ya, saya mau tanya dulu. Ini kan kemarin itu dalam proses sosialisasi selalu menggemparkan bahwa kaum disabilitas, kelompok-kelompok marginal itu terfasilitasi dalam proses pemilihan suara ya di dalam TPS-TPS gitu ya. Realisasinya seperti apa sih Bang?
Tentunya konsep yang sudah kita tawarkan ke teman-teman Badan Ad Hoc PPK untuk segera memberikan pelayanan yang berbeda dengan masyarakat yang penuh dalam memilihnya, tidak belum 100% lah dapat dilaksanakan. Misal mengundang mereka bila tidak datang menjemput bola untuk melakukan pemilihan, ada beberapa memang, tapi belum begitu masif dilakukan. Kenapa? Hal ini dilatar belakangi mengingat waktu yang sangat mepet sekali, memfasilitasi warga yang memang berdatangan terlebih dahulu, sehingga acap kali ini dipandang terus kita melakukan kajian lah, bagaimana teman-teman dalam keterbelakangan ini ke depannya untuk kita bisa fasilitasi dengan di tahun baik. 2029 Betul. ya. Oke. Layanan pemilu disabilitas, lansia, kelompok marginal di tahun 2024 kan dianggap cukup baik gitu. Oke. Kemudian tim ad hoc dianggap cukup bisa menjelaskan data dan fakta yang ada di lapangan gitu ya. Jadi presentasinya menurut Abang cukup baik ya. Nah, saya mau dapat penilaian kinerja kepemiluan di Kabupaten Bekasi secara utuh dari Bang Aldo selaku Ketua KPU. Kalau dipresentasikan 1 sampai 10, berapa kira-kira? Kalau harus menilai tim kerja Abang dan tim ke bawah gitu ya, berapa sih gitu kesuksesannya untuk di Bekasi gitu loh Bang? Untuk penilaian, saya pikir karena kita masuk ke dalam petugas teknis penyelenggaraan, masyarakat lah biarin yang menilai. Kalau angka 1 sampai 10 itu bagian tolak ukur sebenarnya, bahwa elektabilitas teman-teman penyelenggara tidak hanya ditentukan soal angka kan, tapi penilaiannya ada di dalam kondusivitas setelah bahkan sebelum penetapan. Partisipasi yang begitu tinggi dari 2012, 2019 sampai 2024. Kemudian tidak hanya kondusivitas, kesadaran teman-teman partai politik, bahkan dewan yang terpilih pun tidak ada rongrong, kemudian tidak ada manuver yang dilakukan lain selain menerima jika memang belum waktunya, mereka harus menunggu dan kemudian bertarung lagi. Saya pikir tidak bisa lah memberikan penilaian karena kami sendiri sebagai objek ya, tim Butuh teknis penilaian. untuk bisa melaksanakan. Biarin masyarakat Bekasi lah yang bisa menilai. Yang penting tolak ukurnya tadi 3 ya. Sebelum, sesudah, dan juga pasca terpilih, itulah tolak ukurnya bagaimana kinerja KPU ke depannya. Luar biasa. Oke. Kita akan tunggu selalu update per 3 bulan ya, untuk melihat siapa saja yang memang sudah ditetapi sebagai pemilih tetap pemilih sementara ya Pak ya? Betul. Di Kabupaten Bekasi. Teman-teman juga yang sudah menetap di Kabupaten Bekasi lalu belum dapat KTP dan lain sebagainya, belum terdaftar, itu masih sangat boleh sekali untuk bisa berkunjung ke KPU Kabupaten Bekasi gitu ya mungkin ya Bang ya. Dengan senang hati. Dengan senang hati Bang Aldo akan dihampiri oleh seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi. Terakhir Bang Aldo, apa yang mau disampaikan, harapan dan kesan-pesan kepada RJ Setia terkait penyelenggara pemilu dan lain hal, silakan. Baik, apa yang sudah kami torehkan tidak semata-mata hasil kerja keras kami sendiri dalam lembaga KPU, namun juga banyak sekali lembaga-lembaga lain, bahkan masyarakat tentunya yang bisa melakukan kondusivitas di lapangan. Yang kedua, bahwa harapan kami baik legislatif yang terpilih maupun kepala daerah yang terpilih dapat memberikan efek positif, tidak hanya menjalankan program di dalam rumpun partainya saja, namun juga kebaikan buat masyarakat sekitar. Yang ketiga, tentu tetap terus mengelaborasi masyarakat terkait tentang tugas kami sebagai KPU, karena pekerjaan sebagai seorang penyelenggara tidak mudah ke depan. Kondusivitas ada di tangan kita semua, ada di tangan masyarakat Kabupaten Bekasi. Terima kasih Bang Aldo. Sama-sama. Jadi intinya mari kita bersiap untuk kembali mensukseskan pesta demokrasi di tahun 2029 ya, yang lebih kondusif lagi, yang lebih harmonis lagi, yang jauh dari polarisasi dan lain hal. Kita bersatu untuk mensukseskan Kabupaten Bekasi. Terima kasih Bang Aldo sudah bekerja keras bersama tim mensukseskan acara kemarin. Luar biasa kinerja teman-teman di lapangan. Dan sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Dah.